Halo Sobat Vet, kita akan belajar tentang ekstremitas caudalis. Oke, ekstremitas caudalis terdiri dari os coccyx, lalu ada juga os femur. Ini os femur. Lalu ada juga os tibia, os fibula, lalu juga ada os patella, osa tarsal atau osa tarsi, metatarsal, dan osa digiti. Oke, kita pertama ke os coccyx yang terdiri dari 3 os ilium, os pubis, dan os ischium. Di os ilium, dia memiliki bentukan seperti sayap yang namanya adalah alai osis ilium. Terus pada os ilium, dia memiliki 3 fasies, 2 tuber, 1 krista, 2 linea. Oke, kita bahas. Yang pertama yang bilateral adalah linea glutealis ya. Daerah pantat halus, linea glutealis. Fasies glutealis, sorry. Dan memiliki garis yang ini. Arahnya itu dari tuber coccyx ke depan, namanya adalah linea glutealis. Lalu di antara ini adalah tuber sakral. Oke, yang pertama. Ini yang kecil adalah tuber sakral, dia ada di craniomedial. Sementara yang craniolateral adalah tuber coccyx. Di antara tuber sakral dan tuber coccyx ada garis tajam, tepian tajam yang namanya crista iliaca. Kita lanjut ke bagian medial. Ada 2 fasies di sini. Yang pertama yang kasar, ya, au kasar, namanya adalah fasies auricularis. Sementara yang halus adalah fasies sacropelvina. Oke, yang ini. Auricularis sacropelvina dibatasi oleh garis yang namanya adalah linea iliopectineal. Linea iliopectineal akan bergabung atau meneruskan bentukannya di sini yang namanya adalah tuberculum psoadicum. Penonjolan sedikit. Lalu di bawah penonjolan besar yang kasar namanya eminensia iliopubicum. Nih. Selanjutnya di bagian pertemuan antara coccyx kanan dan kiri ada penyatuan pada bagian paring kranial yang namanya adalah pecten osis pubis. Lalu di belakang dari pecten osis pubis ada bentukan meninggi yang namanya adalah tuberculum pubicum dorsalis dan tuberculum pubicum ventralis. Lalu di sini kita melihat ada potongan yang sebenarnya ini adalah simfisis atau pertemuan dari tulang os, 2 os. Yang pertama di sini adalah simfisis pelvis pubicum dan yang belakang adalah simfisis pelvis ischii. Kita lanjut ke os pubis. Dia memiliki lubang yang namanya adalah foramen obturatorium. Dengan sulcusnya adalah sulcus obturatorius. Untuk arteri vena nervus obturatorius. Selanjutnya di os pubis ada bentukan mangkok sendi yang akan berhubungan dengan femur. Namanya adalah acetabulum. Acetabulum memiliki 2 regio. Yang pertama, yang halus ini adalah fasies lunata, bentukannya seperti setengah bulan ya. Sementara yang legok namanya fossa acetabuli. Selanjutnya kita ke fossa, ke os ischiadicum atau os ischium. Dia memiliki bentukan meja yang namanya tabula osis ischium. Terus memiliki ujung yang namanya tuber ischiadica yang paling kaudal dan bentukan segitiga bila digabung yang namanya adalah arcus ischiadicus. Di sini kita juga memiliki incisura, 2 incisura, 1 spina. Yang paling kranial adalah incisura ischiadica mayor, ya, lembah. Terus bukitnya adalah spina ischiadica dan lembah lagi adalah incisura ischiadica minor. Selesai untuk os coccyx. Selanjutnya adalah os femur. Ini adalah os femur milik ruminansia. Ini adalah os femur dari kuda. Perbedaannya yaitu dari trochanter mayornya. Dia memiliki incisura trochanterica pada hewan kuda
dan bagian korpusnya dia memiliki trochanter tertius. Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu bentukan caput femoris, ya, bentukannya membulat. Dia ada di bagian medial. Dia di bagian medial ini. Bila kalian lihat, dia ada bentukan seperti tercuil yang namanya fovea capitis ossis femoris. Fovea capitis ossis femoris. Lalu di bagian belakang kaput memiliki leher yang namanya adalah column femoris. Di bagian lateral itu ada bentukan trochanter. Trochanter ini adalah yang paling besar, trochanter mayor. Kalau kuda dia memiliki takikan yang namanya incisura trochanterica. Namun pada sapi tidak ada, atau ruminansia tidak ada, tetap trochanter mayor. Lalu untuk kuda dia memiliki trochanter tertius, dan kedua hewan memiliki trochanter minor yang ada di bawahnya caput femoris. Lalu dia mempunyai crista intertrochanterica, yaitu crista yang menghubungkan antara, pada hewan kuda dia menghubungkan antara trochanter tertius dan mayor, sementara pada sapi trochanter mayor dan minor miring. Di samping dari crista itu ada legok yang namanya adalah fossa trochanterica. Pada kuda dia kecil, pada sapi dia lebih dalam. Lanjut ke bagian distal, kita bisa menemukan fossa condylaris, fossa supracondylaris. Saya ulangi, fossa supracondylaris. Dengan pinggirannya adalah tuberositas supracondylaris. Oke. Selanjutnya bagian paling distal yaitu adalah trochlea. Ini bagian kranial. Ini adalah trochlea semuanya ini. Lalu bagian belakang adalah condylus yang berhubungan dengan trochanter mayor ke bawah. Ini adalah condylus lateralis, sementara yang lawannya adalah condylus medialis. Di condylus lateralis kita bisa menemukan suatu bentukan legok yang namanya adalah fossa musculi popliteus. Dan legok yang paling belakang adalah fossa extensoria. Yang depan fossa musculi popliteus, di sini fossa extensoria. Lalu di sini ada bentukan seluncur yang namanya sulcus intercondylaris, ya, seluncur. Sementara legoknya adalah fossa intercondylaris. Selanjutnya adalah os patella. Di antara persendian antara femur dan tibia fibula ada os kecil yang namanya os patella. Ini bagian apex, ini bagian basis, ini bagian lateral yang memiliki processus cartilaginosa. Oke. Selanjutnya kita ke os tibia fibula. Os tibia yang tebal, sementara os fibula yang pipih. Ya, yang kecil. Os tibia tebal memiliki 3 bentukan seperti kipas angin ini. Adalah condylus lateralis yang sejajar dengan fibula. Condylus lateralis. Di sini adalah condylus medialis. Dan yang paling depan atau kranial adalah tuberositas tibialis. Selanjutnya di antara condylus lateralis dan medialis membentuk suatu incisura popliteal. Ya, bentukan celah namanya incisura popliteal. Namun di antara condylus lateral dan tuberositas tibialis membentuk sulcus extensoria. Lalu ada juga satu sulcus pada tuberositas tibialis adalah sulcus tuberositas tibialis. Lanjutan dari tuberositas tibialis yaitu adalah crista tuberositas tibialis. Ketiga bentukan tadi memiliki peninggian di tengah yang namanya adalah eminensia intercondyloidea atau spina tibialis. Nah, di spina tibialis biasanya kita menemukan bentukan kartilago yang seperti kaset, seperti Dewi Kwan Yin, yaitu meniscus discus. Sini.